Timur di Kecamatan Sepadan Timur, dan juga Bapak Dinamas, Bapak Babinsa, dan tak lupa Sohibul Beb, Bapak Lurah di Sepadan Timur yang beserta staf, para ibu-ibu, para RT, para Jarul, para amil, dan yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, para alim ulama yang tidak saya sebutkan dan tidak boleh hormat kami kepada semuanya. Mungkin mengingat waktu sudah semakin siang menjelang zuhur, ilimah saya berdiri di hadapan para bapak, para ibu, bukan berarti saya yang paling alim, tapi saya orang yang mewakili orang-orang yang alim yang ada di tempat ini. Karenanya pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang tadi sama-sama kita dengarkan, kita simak dari sambutan demi sambutan, intinya program pengajian baik itu di kecamatan, baik itu di desa, baik itu nanti dilaksanakan pada duhur di Kaulah, ini program yang semestinya kita dukung, karena bagaimanapun juga pengajian itu adalah li husni niyati, memperbaiki urusan niat kita. Perkara dikasih amplop, kalau kasih amplop itu urusan dunia, tapi urusan yang namanya karena wa'adat dunya raqibatan lillah, kalau udah urusan ke Allah mah dunia mah datang dengan sendirinya insya Allah. Makanya ngaji mah sebenarnya gampang, cuman ngebenerin urusan niat kita. Sebab Rasulullah menggambarkan kamin amalin yang tasawwaru bi surati a'malid dunya bi yatasawwaru bi husni niyati bil a'malil akhirah. Berapa banyak amal yang kelihatannya amal dunia, tapi sebab bagusnya niat dia berubah menjadi amal-amal akhirat. Ketika kita makan itu amal dunia, minum amal dunia, tidur amal dunia, bahkan di WC nongkrong amal dunia. Tapi kalau kita tahu ilmunya, jadi ibadah semuanya. Makanya ketika kita mandi jebar-jebur, kan kita mah taunya mandi itu kan ada 3. Asalnya mandi mah mubah, mandi pagi mubah, mandi sore mubah. Tapi kalau kita niatin mandi sunnah, jadi sunnah. Yang namanya mandi sunnah bukan hanya mau Jumatan, yang mandinya namanya mandi sunnah bukan hanya ketika mau berangkat sholat id, tapi juga ketika ditamriyul badan, itu juga ketika ini badan udah hebat luar biasa, niatin diizadatil karihati, untuk menghilangkan bau badan, karena itu kan menyakiti orang yang menghirup udara apa yang ada dalam tubuh kita, nggak enak. Kemudian kita mandi, niatin nawatul usla sunnatan leka, jebar-jeburnya kita ibadah. Kemudian ketika kita nyikat gigi, yang namanya nyiwak mah bukan hanya pakai kayu arok. Ketika kita pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, niat nawaitu sunnatan istiyaki, Allahumma bayyid asnani wa syaddid bihi lihati wa tsabbit bihi lahati wa barik li ya arhamar rahimin. Itu sikat gigi kita jadi ibadah. Kemudian ibu tidur niatin besoknya biar kuat ibadah. Kemudian kita makan biar kuat ibadah, minum ibadah. Tujuan ngaji mah ngelempengin niat. Jadi kalau kita mah biasa ngaji, insya Allah urusan niat kita bakal gampang. Sebab urusan-urusan yang namanya ini susah luar biasa. Kadang-kadang mulut sama hati nggak selaras urusan. Ketika kita hadiri majlis taklim, sabar ya, insya Allah kita bisa meluruskan dia. Dan terlebih saya yakin apalagi ibu-ibu, hampir setiap desa ngajinya paling banyak mah ibu-ibu. Dari Senin ketemu Sabtu kelihatan dari seragamnya macam-macam. Nah, tapi kalau bapak-bapak mah ya begitu aja. Tapi intinya program model pengajian macam ini mah program yang insya Allah kita dukung bersama. Bismillah. Karena kalau dalam satu kampung, dalam satu desa doyan ngaji, insya Allah kampung itu bakal barokah. Sebab tawasan dari ta'alum min wa ta'limin antar sukon dan luasiah, kita nawasuli ngaji kitanya, kita ngajarnya kita, belajarnya kita, supaya dijembarkan milik rezeki sama Allah. Sebab kan Rasul pernah ngajarin doa, ada dalam kitab Azkar, ada dalam kitab Irsadul Ibad, bahwasanya doa pada subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Yang pertama kita minta ilmu yang manfaat.
kedua kita minta amal yang diterima, ketiga kita minta rezeki yang thayyib. Artinya rezeki itu rezeki muayyanan lit-taatillah, rezeki yang bisa dipakai menolong ibadah taat ke Allah. Dan rezeki thayyib nomor 3, orang nggak bakal dikasih rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah kalau nggak punya ilmu manfaat. Orang nggak bisa punya rezeki thayyib kalau nggak punya amal yang diterima. Dan ketika dikasih rezeki yang thayyib, prosesnya ngaji, kemudian udah tahu amali, mudah-mudahan amal kita diterima sama Allah, maka Allah endingnya memberikan kita rezeki thayyiban, rezeki yang barokah. Rezeki barokah idza hadat fil mal kasuratu, kalau udah berkah harta kita bakal dilimpah ruahkan. Wa idza hadat fil jasad sohatku, kalau udah berkah badan kita bakal dijauhkan dari penyakit. Wa idza hadat fil walad saluhatu, kalau rezeki nempel ke anak turunan kita ngasih yang halal yang barokah, insya Allah anak kita di turunan yang soleh dan solehah. Wa idza halat fil waqti amaratu, kalau rezeki berkah nempel di waktu dan umur kita, dipakai taat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan ketika kita mau ngaji, mau hadiri majlis taklim, yang namanya majlis taklim mah gak hanya di majlis yang terpampang MT apa, bukan hanya di musola, bukan hanya di masjid, tapi kantor desa ketika dijadikan majlis taklim, dia jadi rawdatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan taman surga itu dicemari. Surga mah ya apa? Lagian wala, ya surga mah wala kizaba. Di surga mah enggak ada perkataan yang sia-sia, di surga mah enggak ada perkataan yang bohong. Kalau hadir di majlis taklim, sampaikan yang benar. Apalagi ini tahun politik, kadang-kadang mah temanya pengajian, tapi wayah yang dibahas mah ngomongin orang, wayah yang dibahas mah berita hoax, fitnah dan kemana-mana. Ini yang kata Rasul, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah, berapa banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, kemudian summa yatasawwaru min a'malid dunya, berubah menjadi amal dunia bisu'in niyati, karena niatnya jelek. Ketika ngaji ada motif-motif dunia, ketika tabligh akbar mulu dan rajaban ada motif-motif dunia, maka nilainya nol. Makanya ngaji mah ngejadiin batu jadi permata, ngaji mah menjadikan yang awalnya nggak punya nilai jadi punya nilai. Likulli syai'in qimah wa qimatul mar'i bila ilmi, tiap-tiap sesuatu ada harganya. Ibu pakai kerudung ada harganya, ibu pakai sendal pun ada harganya, dari atas ke bawah punya harga, dan harganya manusia itu dengan ilmunya. Insya Allah la nurbata lil fadil, orang kalau ada ilmunya mah dicari orang, di atas gunung dicari orang, di pesisir lautan dicari orang, di tengah hutan dicari orang. Inilah keutamaan orang yang alim sababiyah mau hadir di majlis taklim. Mudah-mudahan awal ini menjadi awal yang baik. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah, kita istiqomahkan terus, kuatkan karena Allah. Allah biqadri niyati, pertolongan Allah mah gimana urusannya. Bismillah, mudah-mudahan bisa istiqomah ngaji. Sebab tadi Pak Haji Komar sudah menyampaikan konteksnya ngaji minal mahdi ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang ngaji, minimal orang yang mendoakan kebaikan dalam hal-hal yang sifatnya ngaji. Jangan sampai jadi orang yang gak suka ngaji, ngebenciin orang ngaji. Ini na'udzubillah min dzalik, fatah laka, itu bakal menjadi kerusakan yang luar biasa. Mungkin itu ajalah sekedar mengukurkan amanah yang diberikan kepada saya dan mewakili para guru-guru yang ada di sini, para masyayikh yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khutbah sofa wa da makadar, wallahu a'lam bishawab. Salam.